Kemudian kita perlu takut sama Allah karena mau masuk surga itu harus lewat neraka. Tidak ada satupun manusia yang masuk surga tahu-tahu ada di surga. Walaupun dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tetap harus melewati neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajjil ladhina attaqaw wa nadharu zalimina fiha jithiyya. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan dia akan memasukinya, yakni melewati neraka tersebut. Itu sudah keputusan Allah yang harus terjadi. Kemudian Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Maka di sini setelah kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita perlu tahu apa saja yang menyelamatkan kita dari api neraka. Kalau itu kunci masuk surga, itu punya kunci. Tapi karena kita harus melewati neraka, kita perlu tahu, perlu belajar, perlu ilmu tentang perkara apa saja yang harus kita lakukan agar kita tidak masuk ke neraka. Ya tentunya dengan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya. Semua ini dengan taufik dari Allah dan rahmatnya. Dan ini menunjukkan pentingnya ilmu agama. Penting. Kalau kita lihat ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan Nabi untuk meminta sesuatu tambahan kecuali tambahan ilmu. Coba kita baca firman Allah di surat Thaha ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Subhanallah, kita lihat. Allah secara khusus memerintahkan Nabi minta tambah. Wa qul rabbi zidni ilman. Setiap hari Nabi berdoa minta ilmu. Setiap pagi selesai sholat subuh beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu tiap hari. Beliau mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mengantarkan ke surga. Ilmu yang menjauhkan kita dari api neraka. Ilmunya para nabi itu bukan tentang urusan dunia. Yang Allah perintahkan untuk minta tambahan ilmu. Ketika Nabi SAW melihat para sahabat sedang mengawinkan kurma. Maka beliau mengatakan kepada mereka, kenapa kalian biarkan jadi nanti kurmanya. Akhirnya dibiarin para sahabat nggak dikawinin. Ternyata hasilnya jelek. Mereka datang mengadu kepada Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi SAW? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih berilmu. Tentang apa? Tentang urusan dunia kalian. Maka yang dibicarakan adalah tentang ilmu nafi'an, tentang ilmu akhirat dan ilmu semua yang bermanfaat. Tapi yang terutama adalah ilmu agama. Baru minta rizqan thayyiban, dunia nomor 2. Karena apa manfaatnya engkau dapat rizki yang banyak, tapi gara-gara engkau nggak punya ilmu, kau makan haram, kau berikan kepada istri dan anakmu yang haram. Apa penyebabnya? Kok nggak mau belajar? Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada para pedagang di pasar,
Agar mereka belajar ilmu. Tafaqahu. Kalian belajar. Belajar agama. Kalau enggak, kalian akan terjebak dalam riba tanpa sadar. Loh, aku nggak ngerti, aku nggak paham. Ya belajar makanya. Berapa banyak orang yang tersesat ketika sudah menderita, dia mengatakan, ana nggak tahu dulu. Kenapa engkau nggak belajar? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim? Beliau mengatakan menuntut ilmu itu adalah kewajiban buat setiap orang Islam. Ini bukan anjuran atau suka-suka. Yang suka silahkan, yang nggak suka silahkan. Ini kewajiban. Ahibati fillah, ada banyak ayat, ada banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan an Qais bin Kathir. Qala, ini dari Qais bin Kathir. Dia berkata, qadima rajulun minal Madinah ala Abi Darda. Ada seorang laki-laki yang datang dari kota Madinah menjumpai Abu Darda. Seorang sahabat Nabi yang tinggal di Damaskus. Ya kira-kira perjalanan 1 bulan. Bertanya Abu Darda kepada dia, ma aqdamaka ya akhi? Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai saudaraku? Apa kata orang ini? Hadithun balagani annaka tuhaddithuhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan sebuah hadis. Jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan aku datang ke sini? Sebuah hadis. Bukan 2 hadis, bukan 3 hadis, bukan untuk kajian, mendapatkan mungkin ada banyak ayat, banyak hadis. Ini 1 hadis. Dari mana? Dari kota Madinah ke Damaskus. Sekarang naik mobil mudah. Naik pesawat juga mudah. Dulu naik onta. Kemudian dia mengatakan, kata Abu Darda, ma ji'ta li haja. Engkau tidak datang karena sebuah urusan. Ada keperluan mungkin yang menyebabkan kau datang. Apa kata orang ini? La, enggak. Hadis. Kemudian Abu Darda mengatakan lagi, ama qadimta li tijarah? Engkau bukan datang dalam rangka bisnis. Qala la, enggak. Ma ji'ta illa fi talabi hadzal hadis. Engkau tidak datang kecuali dalam rangka mendapatkan hadis ini. Iya, kata dia. Allah, benar kau. Iya. Lalu kata Abu Darda, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan membuat dia meniti jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Allah yang bikin dia berjalan menuju ke surga Allah. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridhaan li talibil ilm. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayapnya. Artinya malaikat itu berterbangan. Ketika melihat orang-orang menuntut ilmu, dia turun, dia letakkan sayap. Hadir, mengelilingi majelis ilmu tersebut. Ridhaan li talibil ilm. Sebagai bentuk keridhaan mereka, kesenangan mereka. Kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya orang yang berilmu itu akan dimintakan ampun oleh semua yang di langit dan di bumi. Bayangkan malaikat-malaikat Allah dengan jumlah yang tak terhingga. Orang-orang yang di bumi, makhluk-makhluk Allah yang lainnya, binatang-binatang yang ada, mereka memohonkan ampun. Buat siapa? Buat orang yang berilmu. Hatta al-hitan fil ma. Sampai ikan di air pun memohonkan ampun buat orang yang berilmu.